Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hurunisa, NIM 2430-2012 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Nah, pada video ini saya akan membahas analisis studi kasus tentang menebang pohon di hutan dalam perspektif usul fikih, khususnya dengan pendekatan maslahah mursalah. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu pengertian penebangan pohon. Nah, penebangan pohon adalah kegiatan memotong, menumbangkan, atau mengambil pohon dari suatu kawasan hutan atau lahan untuk berbagai tujuan manusia. Tindakan ini bisa dilakukan secara legal maupun ilegal, tergantung pada izin dan peraturan yang berlaku. Nah, secara umum penebangan pohon itu dilakukan untuk membuka lahan, pembangunan rumah, dan industri kayu ataupun juga pertambangan. Nah, jika dilakukan dengan izin resmi atau metode yang terkontrol, penebangan pohon dapat menjadi bagian dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Nah, di mana setiap pohon yang ditebang diganti dengan penanaman kembali atau yang biasa disebut dengan reboisasi. Nah, namun penebangan pohon yang dilakukan tanpa izin atau dalam jumlah besar tanpa reboisasi disebut penebangan liar dan sangat merusak lingkungan. Nah, dampak dari penebangan pohon ini juga beragam. Yang pertama itu hilangnya daerah resapan air, sehingga hujan tidak terserap tanah. Dan yang kedua itu banjir dan longsor. Nah, banjir dan longsor ini terjadi karena akar yang menahan tanah sudah tidak ada lagi. Dan yang ketiga, kerusakan habitat hewan, sehingga mengganggu ekosistem yang ada di hutan. Dan yang keempat itu pemanasan global, karena kan berkurangnya pohon penyerapan karbon. Dan yang terakhir itu krisis air, karena tanah tidak ada lagi yang menyimpan cadangan air. Indonesia mengalami penebangan hutan besar-besaran terutama di Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Penyebab utamanya itu pembukaan lahan sawit, pertambangan, dan juga illegal logging. Di Sumatera, hutan di Aceh, Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan banyak ditebang untuk kebun sawit. Nah, beberapa kawasan kritisnya itu Leuser Aceh dan juga Teslonilo Riau. Keduanya mengalami deforestasi parah dan jadi titik rawan konflik satwa. Sedangkan di Kalimantan, penebangan banyak terjadi di hutan Kalimantan Timur karena tambang dan juga Kalimantan Tengah dan Barat karena sawit dan kayu. Nah, daerah ini termasuk penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia. Sedangkan di Papua, kawasan seperti Boven, Digol, Merauke, dan juga Sorong mengalami pembukaan hutan untuk proyek food estate dan perkebunan skala besar. Nah, Papua dulunya punya hutan paling utuh, tapi kini mulai digerus. Akibat dari penebangan ini semua, yaitu banjir besar, longsor, hilangnya habitat satwa seperti orang utan dan juga harimau, dan yang terakhir itu perubahan iklim daerah. Nah, kasus yang paling sering terjadi adalah illegal logging, yaitu penebangan pohon di hutan tanpa izin dan juga dan akibatnya itu merugikan negara dan juga masyarakat. Setelah mendengar tentang kasus Indonesia tadi, kita jadi berpikir apakah menebang pohon itu mubah ataupun haram. Nah, pertama, dalam Islam tidak ada dalil yang secara langsung mengatur penebangan hutan. Karena itu, ulama memakai usul fikih untuk menetapkan hukumnya. Maka kasus ini dianalisis menggunakan kaidah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan dan kemudaratan yang tidak
sebutkan secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, intinya sesuatu itu dinilai dari apakah ia membawa manfaat atau justru membawa kemudaratan ataupun kerusakan. Nah, jika penebangan pohon dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat, seperti membangun rumah warga, membuat jalan umum, fasilitas publik, ataupun penebangan legal yang disertai reboisasi, maka hukumnya mubah ataupun boleh, karena manfaatnya itu kan lebih besar dari mudaratnya. Dan bisa jadi penebangan pohon itu haram jika penebangan hutan itu dilakukan secara sembarangan, seperti illegal logging, membuka hutan lindung, atau eksploitasi besar-besaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan, banjir, dan juga merugikan masyarakat. Maka hukum dari menebang hutan itu jadi haram, karena kan mudaratnya lebih besar dan termasuk perbuatan yang merusak bumi. Jadi, penebangan hutan boleh dilakukan jika membawa kemaslahatan yang jelas, dan haram dilakukan jika menimbulkan kerusakan yang besar. Inilah penerapan maslahah mursalah dalam menentukan hukum penebangan pohon di hutan Indonesia. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan analisis dengan kaidah maslahah mursalah, hukum penebangan hutan di Indonesia tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Nah, penebangan hutan diperbolehkan atau mubah apabila dilakukan untuk kebutuhan yang membawa kemaslahatan umum, seperti pembangunan fasilitas publik, pemukiman warga, dan juga penebangan yang legal dan disertai dengan reboisasi. Namun, penebangan hutan menjadi haram apabila dilakukan secara sembarangan, seperti illegal logging, pembukaan hutan lindung, dan juga eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan karena mudaratnya lebih besar, maka ia bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan umat. Dengan demikian, inti hukumnya adalah penebangan yang membawa manfaat diperbolehkan, sedangkan penebangan yang membawa kerusakan dilarang. Inilah penerapan maslahah mursalah dalam menentukan hukum penebangan hutan menurut usul fikih.